warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kuliner Ramadan 1445 Hijriah. Kembali lagi bersama saya Siti Nurhaliza Hafiza selaku moderator podcast kita kali ini bersama Bapak Mahmud Alfan Jamil MIRKH sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang menjadi narasumber podcast kita kali ini. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkenaan dengan topik kita kali ini tentang manajemen Rasulullah is the best. Jadi gini Pak, sejauh ini kan kita udah tahu nih Rasulullah ini menjadi panutan bagi umat muslim karena beliau ini dianggap sebagai contoh teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal manajemen. Berkaitan dengan tema kali ini, kenapa sih Pak manajemen Rasulullah ini dikatakan is the best? Mungkin boleh nih Pak diceritain ke sahabat kuliner. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sahabat podcast kuliner semuanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan terbaik. Maka kita sering dengarkan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka uswatun hasanah itu adalah contoh terbaik yang pernah ada. Makanya kalau sekarang kita mau tarik, rasanya tidak ada, bahkan tidak ada ya, tidak ada pemimpin yang seperti Rasulullah, tidak ada manajer yang seperti Rasulullah, bahkan tidak ada politisi yang ulung seperti Rasulullah. Maka harus kita lihat nih kilas balik bagaimana Rasulullah melakukan semuanya. Maka pada saat misalnya berkenaan dengan ini ada sebuah hadis itu menarik untuk dicermati. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ini prakteknya untuk dalam berbisnis ya. Iya Pak. At-tajiru as-saduq, pedagang yang jujur, amin dan terpercaya, ma'an nabiyyin bersama para nabi, kemudian solihin bersama orang-orang soleh, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Nah, ini menarik. Kemudian bahwa Rasulullah itu kan punya sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, amanah. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang manajer sehingga manajemen itu akan berlaku secara sempurna kalau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang unggul tadi. Maka baru bisa disebut sebagai is the best karena tidak ada tandingannya lagi. Maka ketika Nabi itu menjalankan tugas, itu beliau tuh memposisikan diri kapan menjadi leader, kapan menjadi manajer, bahkan kapan menjadi kepala rumah tangga, itu ada satu dalam diri Nabi yang semuanya adalah contoh-contoh terbaik yang pernah ada. Makanya sebutannya is the best karena nggak bisa yang niru. Nggak ada yang bisa niru. Gitu. Oh, baik Pak. Kalau dari segi hal aktivitas nih Pak, bagaimana Rasulullah itu memanajemen segala kegiatannya dalam menjalani kehidupan? Pasti ada aja nih tantangan, rintangan yang dialamin beliau dalam kehidupannya itu Pak. Ini menarik ini. Ini ada, kalau kita buka sirah, Nabi itu terutama dalam mengelola waktu ya. Ini pesan untuk adik-adik sekalian. Apa? Bahwa Nabi di masa mudanya itu bahkan termasuk orang lah ya, sampai yang tidak pernah begadang untuk sesuatu yang tidak penting. Nah, ini kan kadang kebalik kita. Iya. Kalau ada waktu luang malah pengennya begadang gitu. Makanya beliau itu tidak sama dengan pemuda, karena di waktu muda beliau itu tidak seperti pemuda kebanyakan. Jadi bahkan dalam sebuah riwayat itu ada yang mengajak, kira-kira ada waktu luang, kemudian lihat pertunjukan. Tapi Nabi malah justru tidak mendengar. Karena apa? Karena memang beliau itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantaranya tadi kalau waktu luang ya istirahat gitu. Waktunya istirahat.
Nah, berbeda pada saat beliau itu ketika sudah mendapat risalah, nah waktunya ini adalah lebih banyak digunakan untuk beribadah. Jadi keseimbangan dalam membagi waktu gitu ya. Kemudian kalau kita ditanya, kita tidak tahu persis, oh dari subuh ke duha ngapain, dari duha ke siang ngapain, kapan istirahat, mungkin tidak ada yang secara gamblang langsung ya, tetapi secara garis besar semua waktu yang dimiliki adalah dikelola dengan baik. Misalnya ada petikan-petikan sejarah misalnya, bahkan kalau musyawarah sesama sahabat membahas sebuah perkara gitu ya, kadang selesai di malam hari, tapi kemudian di subuh sudah kumpul lagi. Kadang ada pertanyaan, kapan tidurnya? Makanya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, sangat mengelola. Bahkan ada ini quality ya, mungkin ada yang sudah mengalami tidur sedikit tapi berkualitas, itu lebih baik. Nah, kira-kira itulah yang dialami oleh beliau, sedikit istirahatnya tapi berkualitas, sehingga semua aktivitasnya maka luar biasa. Waktu itu sepenuhnya adalah dicurahkan untuk dakwahnya Rasulullah bersama para sahabat, sehingga turunannya karena yang dipikirkan adalah umat, maka berdampak dari keikhlasan beliau bersama para sahabat yang kita rasakan sekarang. Jadi Islam mudah diterima, Islam itu rahmatan lil alamin, karena memang dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas. Masya Allah. Jadi ini yang terakhir nih Pak, boleh nggak nih Pak kasih tips and tricks bagi kaum Gen Z seperti kami untuk bisa juga mencontoh atau menerapkan manajemen yang dilakukan Rasulullah itu untuk di kehidupan saat ini Pak? Baik, nah pesan untuk Gen Z ya, bahwa ada sebuah kaidah fikih, ini menarik, kaidah fikih. Jadi ada sebuah kaidah nyebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Maksudnya apa? Jadi apa-apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Maka ini kan banyak nih anjuran-anjuran Nabi, terutama dalam beramal soleh, anjuran baca Quran, anjuran sholat, dan terutama yang sunnah-sunnah ya. Masuk di kita di bulan Ramadan sholat tarawih, pada saat tidak mampu banyak bukan kemudian ditinggalkan gitu. Termasuklah kita berinfak sodakoh, tidak bisa banyak bukan kemudian kita tidak berinfak dan tidak bersodakoh. Maka kaidahnya ini kena di sini. Maka semua apa yang dilakukan dalam manajemen waktu, dalam kaitannya ini kalau bagaimana Rasulullah memimpin dan menjadi leader dan manajer, kaitannya menjadi pemimpin yang baik, menjadi manajer yang baik, kemudian menjadi kepala rumah tangga, ya kepala rumah tangga yang baik. Maka contoh-contoh itu bisa diambil, dicontohi oleh rekan-rekan semuanya, supaya kita memang dapat berkahnya, kemudian hidup kita makin tertata. Nah, karena memang sudah ada porsinya. Mungkin gitu ya. Oh iya Pak, wah sahabat kuliner, topik kali ini sangat menarik sekali ya. Nah, dalam diskusi podcast hari ini kita telah melihat bahwa manajemen Rasulullah itu dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengelola hubungan, sumber daya, dan tujuan bersama. Beliau itu bukan hanya sekedar seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang pemimpin yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, mari sahabat kuliner terus mempelajari dan mengambil hikmah dari contoh teladan beliau untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja Bapak podcast kita kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi Bapak. Amin. Jangan lupa saksikan podcast kuliner Ramadan kita berikutnya. Saya Liza bersama Bapak Alvan pamit undur diri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.